Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana dulur kabarnya? Semoga sehat selalu nggih. Cuaca gimana di daerah dulur-dulur? Apakah juga seperti di Kediri? Mendung kelabu nggih. Ini sejak pagi sudah mau mendung seperti ini. Tadi sempat gerimis ya mas, sempat gerimis, semoga tidak hujan nggih. Kalaupun hujan ya mungkin nanti agak sorean. Sekarang masih banyak yang beraktivitas di sawah dan sebagainya. Nih tetangga-tetangga kita sedang beraktivitas di sawah. Semoga tidak hujan dulu nggih, kasihan. Apalagi yang ngunduh lombok ya mas ya, kasihan. Ini dulur, ceritanya kita mau tes beban nggih, atau ngelot. Kita mau tes beban dulu nggih. Ini ada genset Yanmar 3 TNE 84 versus Stamford 13 kVA 3 pas. Ini nggih, kita tes beban, nanti hasilnya berapa disimak saja nggih. Ini sudah kita siapkan ember berisi air nggih, volt, HZ, dan juga tang ampere. Ini nggih. Ini untuk ngelot barusan kita bikin nggih. Mau kita coba sekalian. Yo mas, running dulu mas, nyalakan dulu. Oke mas, start engine. Oke, kita running dulu nggih, beberapa saat atau mungkin minimal 5 menit nggih, 5 menit biar engine-nya panas nggih. Dan nanti kita tes beban biar hasilnya maksimal. Monggo dulur yang nyari genset, kita ready nggih, beberapa pilihan. Alhamdulillah ini ada Mason MBW 22 20 kVA 3 pas. Yang ini ada Prama GBW 22 20 kVA nggih 3 pas. Yang ini ada Maxtron 27 kVA 3 pas. Yang sebelahnya ini ada Hargen 22 kVA. Di sana ada Powerlink 20 kVA, ada FG Wilson 20 kVA. Yang di sana ada Perkins 27 kVA. Di sini ada Imoinsa. Ini tadi barusan kita ajak jalan-jalan nggih untuk tes trailernya. Yo mas, kita kasih garam dulu mas. Oh sebentar mas, kita coba load tanpa menggunakan garam. Nanti reaksinya seperti apa mas? Biar dulur-dulur tahu. Ini kalau air biasa kita buat ngelot atau tes beban, nanti ampernya naik dah. Kita coba sekalian, kita belajar bareng-bareng ya. Ini dulur, kita coba dengan air murni ya. Ini tanpa ada garam. Kira-kira nanti ampernya akan naik atau tidak. Kalau naik, naiknya berapa, langsung ya kita uji coba. Biar dulur-dulur yang mungkin masih awam biar tahu ya. Yuk mas ya, bismillah kita coba. On kan MCB, oke. Yo mas, mas agak dekatkan mas, HZ-nya mas. Oke, yo mas, bismillah. Nih ya. Terus mas. Nih ya. Naik tapi sangat sedikit ya. Cuma 5 ampere ya mas. Coba mas naikkan. Kasih garam mas. Kasih garam. Lagi mas. Oke mas, diaduk mas. Diaduk dulu. Oke mas, kita coba lagi mas ya. Bismillah. Yo. Terus. Terus mas. Terus mas. Terus. Angkat mas.
Mas Akil, tambahi garamnya Mas. Mas, sambil diaduk Mas. Oke, sampun. Ini nggih, kita tambahi garamnya biar tambah mantul nggih reaksinya. Yo Mas. Terus sampai 50 Hz Mas. Oke, oke. 18 ya Mas. Tambah dikit lagi Mas. Dikit aja Mas. Jangan banyak-banyak. Oke Mas, aduk Mas. Kita tes beban lagi nggih. Yo Mas. Sebentar Mas, angkat dulu Mas. Ini kita startnya di angka 54 ya Mas ya. 54, atau 54. Ini kita 54,5. Ini kita startnya di angka 54,5 Hz. Startnya di situ, nanti titik tertingginya adalah drop di 50 Hz. Nanti ampernya berapa? Itulah yang nilai tertinggi yang kita ambil. Yo Mas. Bismillah, dicoba lagi Mas. Terus Mas. Terus Mas, dikit lagi Mas. Tahan. Jos gandos Mas. Mantap ya Mas ya. Jos gandos. Coba Mas. Ini nggih. Ampernya jalan nggih. Yo Mas. Tahan. Dikit lagi Mas. Lep. Oke, sampun. Alhamdulillah. Oke Mas, sampun. Matikan MCB Mas. Oke. Engine-nya biarkan running terus. Biarkan pendinginan dulu ya. Setelah ini nanti baru kita matikan. Jadi jangan langsung dimatikan ya, biar running dulu. Alhamdulillah sudah kita tes ya. Hasilnya gimana dulur? Jos ya. Yanmar 13 kVA. Mantap. Oke Mas, sampun. Matikan Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kita tes beban nggih, alhamdulillah. Hasilnya lumayan mantap sekali nggih, tenaganya dan performa dari generatornya. Sip, jos gandos. Yanmar 13 kVA 3 pas. Mas Budi, di spill dong alatnya yang buat ngeload. Oke, kita spillkan nggih. Ini nggih yang kita buat ngeload. Ini kita pakai kabel nggih. Kabel SR. 3 kabel nggih. Karena gensetnya 3 pas. Ini 3 kabel. Kita sambung dengan batang besi nggih. Coba Mas, hadapkan sini. Ini batang besi. Nah, ini nggih. Batang besi betoneser atau dulur-dulur pakai jenis besi yang lain silakan monggo, kita pakai besi betoneser saja yang murah meriah. Ini malah sisa dari proyek kita sendiri, alhamdulillah. Pakai batang tembaga gimana Mas Budi? Wah, tambah jos lagi nggih, tapi kan ya mahal. Kalau pakai seperti ini kan murah, awet juga. Paling ya seperti ini nggih konstruksinya. Tang ampere nggih, tang ampere. Dulur beli yang lebih bagus lagi juga monggo, kita beli yang kecil ini aja nggih. Sudah cukup akurat. Ini juga lumayan awet, alhamdulillah. Saya tidak promosi merek ya, saya tidak di endorse, cuma sekedar sharing saja. Jadi alat yang dipakai ini sama ember, diisi air dan dikasih garam secukupnya. Garamnya apa Mas Budi? Perlu di spill merek. Garam biasa nggih, garam dapur. Minta sama orang dapur nggih, orang rumah, minta istri atau minta sama emak di rumah, garam biasa nggih. Garam grosok juga boleh, tapi kan kelamaan nanti kalau diaduk di air. Kalau seperti ini kan dipiur-piurkan, langsung diaduk langsung larut. Oke.
Ini juga penting ya, volt sama HZ. Untuk load beban atau tes beban, 3 instrumen ini wajib ada nggih, wajib satu frame atau on frame. Jadi biasanya itu ada juga nggih yang tes beban itu cuma pakai ampere meter saja tanpa memperlihatkan HZ. Karena HZ ini kan hubungannya sama RPM atau penggerak. Jadi kalau HZ-nya sudah di bawah 50, itu harusnya sudah tidak dihitung. Jadi nilai tertinggi dari load itu adalah ketika RPM-nya atau HZ-nya itu di angka 50. Kalau startnya kita itu rata-rata kalau untuk tukang genset atau mungkin tukang-tukang sound itu kalau ngeload itu rata-rata HZ-nya itu startnya di angka 53 sampai 55. Tergantung memang target kita itu berapa. Tapi kalau HZ penggunaan normal itu ya sebenarnya 50 sampai 60 ya. Tapi pada umumnya itu adalah 50 Hz. Kalau untuk sound itu biasanya Hz-nya itu dipakai itu sekitar 52 sampai 54. Itu yang umum. Karena tujuannya apa? Ketika nanti dapat beban, otomatis kan Hz-nya akan turun. Itu turunnya masih di angka 50. Kurang lebihnya seperti itu nggih gambarannya. Jadi yang kita hitung tertinggi atau nilai tertingginya adalah ketika HZ-nya itu di angka 50. Nah, kalau voltase ini ya memang harusnya wajib ada. Jadi 3 instrumen ini wajib ada. Kalaupun tidak ada voltase sebenarnya tidak masalah. Karena untuk genset kan sudah pakai AVR. Jadi untuk tegangan relatif tetap stabil di 220. Yang naik turun itu adalah frekuensi dan ampernya. Makanya paling tidak 2 instrumen ini harus ada, ampere dan Hz. Kalau hanya ampernya saja yang dilihatkan, nah itu berarti ingin nilai tertinggi tanpa diketahui RPM-nya sudah ngedrop. Kira-kira silakan disimpulkan sendiri nggih. Saya tidak mau lebih spesifik mengatakan gimana-gimana karena nyatanya yang seperti itu juga banyak. Oke, semoga bermanfaat nggih. 13 kVA Yanmar. Jos gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.